Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada bil mulki wal malakut wa tafarrada bil 'azamati wal jabarut. Asyhadu an la ilaha illallah wa la rabba ghairuh wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mudibul awwah nurus syamsil irfani wa muhitu asraril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-khairati wa sahabatihi al-bararah wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita bangsa Indonesia. Lebih-lebih saat ini kita sedang berada dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, suatu karunia terbesar bagi bangsa dan juga negara kita. Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa betapa beratnya usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan ini. Dengan kemerdekaan tersebut dapat dibentuk suatu negara yang bebas dan berdaulat. Bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Pertumbuhannya dan perkembangannya dalam kehidupan sosial, budaya sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan kata lain, kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dalam perjuangkan kemerdekaan, para pemimpin agama Islam tampil paling depan dan membimbing bangsa dengan menumbuhkan semangat dan motivasi agama itu untuk mendaulatkan kembali haknya yang telah dirampas oleh para penjajah. Selama kurang lebih 350 tahun, yaitu sunter atau sentra dijajah oleh bangsa yang serakah. Rakyat ditindas dan diperas, kemudian kekayaan diboyong dan diangkut untuk negeri penjajah. Betapa besar, betapa kasarnya dan moralnya bangsa mereka, para penjajah, dan betapa sengsara dan merananya bangsa kita waktu itu. Namun motivasi keagamaan atau semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari kedzaliman senantiasa membara di dada bangsa kita yang beriman. Mereka yakin seyakin-yakinnya dan mereka percaya akan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kemerdekaan tidak akan datang begitu saja tanpa perjuangan, dan perjuangan tidak akan bisa dilaksanakan tanpa pengorbanan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ayat ini jelas, yaitu menggambarkan dan mengobarkan semangat juang para pahlawan kita, para mujahid pembela bangsa untuk bangkit dan juga menentang penjajah yang angkara murka. Namun berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 17 Agustus 1945 digelar, yaitu kaum sehingga juga mengobarkan semangat, yaitu para penjajah angkara murka. Umat Islam pada waktu itu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu tepatnya tanggal 19 Ramadan, suatu bulan yang penuh rahmat. Bangsa Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaannya dengan kekuatan yang kecil dan persenjataan yang sangat seadanya. Babu runcing,
jika dibandingkan dengan si penjajah. Kemerdekaan dapat diraih. Hal ini tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang patut dicatat, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu sangat erat dan kompak. Semua hati menjadi satu dengan semangat keagamaan, dengan tekad bulat untuk mengusir penjajah. Persatuan yang demikian kokoh itu berkah semangat Islam dan tuntunan Allah, sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, surat Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama, tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dengan berpegang teguh kepada tuntunan Allah sambil meningkatkan takwa kepadanya, para pahlawan dan para pendiri negara kita menggalang persatuan yang semakin erat. Mereka yakin bahwasanya dengan manusia-manusia, bahwa hanya dengan manusia-manusia yang bertakwalah kepada Allah, negeri kita akan jaya. Negeri kita akan jaya. Sebaliknya, manusia-manusia yang durhaka kepada Allah akan menyebabkan negeri ini ditimpa bencana. Na'udzubillahi min dalik. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah modal untuk kemenangan. Persatuan itu adalah tanda kemenangan. Disinilah kita bisa bangkit karena diikat dengan akidah yang sama, agama yang sama, bangsa yang sama. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat 96. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, rahmat Allah telah bercurah kepada bangsa kita dalam wujud negara yang merdeka. Maka umat Islam senantiasa yakin bahwa berdirinya negara Indonesia bukan semata-mata hanya hasil perjuangan fisik semata, melainkan juga berkat rahmat Allah. Oleh karena itu, sungguh arif dan bijaksana para pendiri bangsa kita ketika menyusun yaitu pondumennya berdirinya negara Indonesia, yaitu tugas dan kewajiban kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan amaliyah nyata dan bermanfaat. Hal ini harus kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan atau nikmat kemerdekaan kepada kita, serta sebagai tanda terima kasih kita kepada para pahlawan, para pendahulu kita yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Juga mensyukuri nikmat Allah merupakan ciri khas manusia yang bertakwa. Manusia takwa merupakan puncak kepribadian luhur yang akan dicapai dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya. Jika sikap takwa telah menjadi warna kehidupan kita, maka kita akan senantiasa mendapat berkah dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta negara kita akan sejahtera lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.